Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di video ini saya mau menjawab terkait kontroversi dari pernyataan saya bahwa saya mengkhotbahkan bahwa Yunus itu sempat mati di dalam perut ikan. Sebenarnya pengetahuan ini bukan baru dan sudah lama saya dapatkan. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian tanyakan dan berikan masukan bahwa tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, terutama tentang kematian Yunus. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, masukan, pendapat, dan semua respon dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengapresiasi bahwa masih ada banyak orang-orang percaya yang kritis, dan sikap kritis ini yang sangat dibutuhkan di zaman akhir seperti sekarang ini. Saya harap bagi yang bersikap kritis, pertahankan selama mungkin, sekuat mungkin, karena akan ada banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Baik, saya akan menjelaskan kenapa Yunus sempat mati di dalam perut ikan dan mengalami kebangkitan. Saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan masukan satu persatu. Kemudian saya akan menjelaskan secara lebih lengkap lagi dibandingkan dengan khotbah saya yang lalu, karena itu poinnya bukan hanya soal Yunus tapi soal ajaran sesat. Nah, saya akan membahas tentang kematian Yunus ini secara lebih lengkap. Pertanyaan pertama, ini ada yang beberapa orang yang tanya, kenapa Yunus mati sedangkan di pasal 2 dia berdoa? Jawabannya, Yunus berdoa dari dalam dunia orang mati. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Nanti akan saya jelaskan kenapa orang di dunia orang mati bisa berdoa. Baik, buktinya adalah di dalam Yunus 2 ayat 2. Di situ dikatakan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dari ayat ini sangat mungkin sekali orang itu berdoa di dunia orang mati dan Tuhan menjawab, karena Ia Allah yang maha hadir dimanapun dia ada, termasuk di dunia orang mati. Dalam bahasa Ibrani, kata dunia orang mati di Yunus 2 ini menggunakan kata Sheol, yang artinya Sheol itu adalah tempat penampungan roh orang-orang yang sudah mati. Ada banyak sekali pemakaian kata Sheol di dalam kitab Perjanjian Lama, dan saya sudah cek datanya. Semua kata Sheol terjemahannya selalu dunia orang mati. Kalau tidak ya kuburan. Saya sudah cek semuanya. Sheol ini tidak ada terjemahan ganda. Semuanya selalu mengarah ke dunia orang mati. Jadi gini, karena ada kata Ibrani yang bisa diterjemahkan ganda. Misalnya kata tanah. Dia bisa diterjemahkan menangis atau bersukacita. Tergantung konteksnya. Nah, tapi kata Sheol ini tidak ada terjemahan lainnya selain dunia orang mati. Pertanyaan saya gini, kalau Yunus ini bilang dia dari tengah-tengah dunia orang mati, masakah dia hanya dari perut ikan? Artinya kan masih dunia orang hidup gitu. Kan tidak mungkin. Oke, kalau dianggap doa ini dinaikkan dengan cara pengandaian,
Aku seakan-akan, ya bukan pengandaian, seakan-akan ini kayak di dunia orang mati sudah tidak mungkin lagi hidup. Berarti saya boleh nilai doa itu dinaikkan dengan cara hiperbola, atau gaya bahasa sekarang ini lebay. Loh, kenapa bisa lebay? Loh, buktinya dia masih di dunia orang hidup. Kalau yang percaya itu hidup, ya kan? Nyatanya saya percayanya mati. Pertanyaan saya gini, kalau Yunus hidup, lalu dia bilang, saya berteriak dari dunia orang mati, mungkinkah Tuhan menjawab doa yang dilebih-lebihkan? Jelas tidak mungkin, karena bertentangan dengan Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bertentangan juga dengan Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bertentangannya di mana? 1. Doa yang hiperbola, yang dilebih-lebihkan, jelas tidak benar. Misalnya saya berdoa, saya tidak bisa makan, Tuhan sangat miskin, padahal beli susu cukup, beli camilan cukup. Kira-kira bakal dijawab tidak doa yang dilebih-lebihkan itu? Saya yakin Tuhan tidak akan menjawab. Bertele-tele juga. Ngapain Yunus bilang dia di dunia orang mati? Itu kan bertele-tele gitu. Nah, pertanyaan kedua. Ucapan Yesus dalam Matius 12 ayat 40 tidak ada kaitannya dengan kematian Yesus. Itu tidak lebih dari pengertiannya seperti ini. Yunus itu 3 hari dalam perut ikan, dia sudah tidak memberitakan Injil. Pertanyaannya, jawaban saya gini. Kalau demikian yang dimaksud, kapan Yesus 3 hari tidak memberitakan Injil? Pasti jawabannya adalah waktu kematian. Saya tanya lagi, apakah ketika kematiannya dia tidak memberitakan Injil? Yesus memberitakan Injil. Tapi saya jawab nanti. Kalau makna kematian Yesus hanya sama seperti ketika Yunus tidak memberitakan Injil di Niniwe, agaknya kematian Yesus ini kayak seperti sebuah peristirahatan karena lelah melayani selama 3,5 tahun. Jadi dangkal makna kematian Yesus. Baik, saya bisa buktikan ya. Yesus ketika mengalami kematian, dia tetap memberitakan Injil. 1 Petrus 3 ayat 9. Ini konteksnya tentang kematian Yesus. Begini bunyinya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi ketika Yesus mati, dia memberitakan Injil ke roh-roh yang berada di dunia orang mati, Sheol itu. Sebenarnya terjemahan memberitakan Injil ini kurang tajam untuk menjelaskan arti sesungguhnya. Karena dalam bahasa aslinya maknanya tidak demikian. Maknanya adalah Tuhan Yesus memproklamasikan dirinya kepada roh-roh orang yang mati sebelum Yesus ada, bahwa dia Mesias. Bisa diterjemahkan sebagai memberitakan Injil, bisa, karena proklamasi Yesus sebagai Mesias itu juga bagian dari Injil. Tapi akan lebih tajam apabila diterjemahkan Tuhan Yesus memproklamasikan dirinya sebagai Mesias kepada roh-roh orang yang ada di dalam penjara. Ini penjara bukan penjara dalam makna penjara sesungguhnya, penjara seperti orang berbuat jahat di dunia ini ya, bukan. Tapi ini penjara adalah penjara roh. Artinya apa? Dunia orang mati. Bukti ini sekaligus menjawab, mungkinkah di dunia orang mati bisa berdoa? Kalau di dunia orang mati saja bisa mendengar berita proklamasi Yesus, kenapa berdoa tidak mungkin? Sangat mungkin. Nah, pertanyaan ketiga,
Kitab Yunus dikutip oleh Yesus tidak bermaksud menyamakan kematian, tetapi mengubahkan Niniwe menjadi kota bertobat. Yunus jelas tidak mati. Kitab Yunus itu narasi, tidak boleh ditafsirkan secara simbolik. Tinggal 3 malam tidak berbicara soal kematian. Akan jawab, saya tidak pernah menafsirkan kitab Yunus secara simbolik. Yunus itu adalah tipologi Yesus. Jadi bukan simbolik, tapi tipologi. Masih ada banyak tipologi-tipologi dalam Perjanjian Lama yang mengarahkan kepada Yesus. Ada banyak. Nuh itu tipologi Yesus juga. Begitu juga dengan tahta Daud. Masih ada banyak tipologi-tipologi. Yunus adalah salah satu dari tipologi. Ibrani 10 ayat 1 mengatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, dan seterusnya. Memang Yunus tidak ada di dalam kitab Taurat. Saya hanya meminjam istilahnya dari Ibrani 10 ayat 1. Ada kata bayangan di situ. Kalau diterjemahkan bahasa sekarang, tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi itu adalah ilmu yang mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologi bahasa-bahasa tanpa mempertimbangkan sejarah bahasa. Artinya ada kesamaan. Itu namanya tipologi. Di dulu pernah terjadi, sekarang ini terjadi juga, mungkin dengan orang yang berbeda, tapi caranya sama. Misalnya, ketika bangsa Israel harus memandang ular tembaga yang dipegang Musa, itu adalah tipologi. Kalau sekarang orang itu harus memandang Yesus supaya selamat, ya, itu tipologi. Nah, pertanyaan saya demikian. Kalau dalam Matius 12 ayat 40 ya, dikatakan demikian, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga, garis bawahi kata demikian juga, Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kata demikian juga menunjukkan ada kesamaan antara Yunus dan Anak Manusia. Pertanyaan saya begini, kalau bukan kematian, apakah kesamaannya antara Yunus dan Anak Manusia dalam konteks 3 hari 3 malam? Sama di bagian mananya? Kalau Yunus hidup dan Yesus mati, apakah sama? Jelas tidak sama. Kalau Yunus mati, Yesus mati, sama? Pasti sama. Karena sama-sama mati. Oh, itu tidak bermakna kematian. Pertanyaan saya, lalu maknanya apa? Saya meminta penjelasan supaya kita bisa sama-sama belajar. Siapa tahu ada jawaban yang bisa mencerahkan saya juga. Nah, kalau pengutipan kisah Yunus oleh Yesus hanya bermakna soal pertobatan Niniwe, pertanyaan saya gini, ini mungkin agak rumit ya. Tapi saya mencoba kembali kepada konteks Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40 itu konteksnya begini, bahwa ada orang Farisi dan ahli Taurat yang tanya kepada Yesus, dia minta tanda bahwa Yesus itu Mesias. Lalu Yesus jawab, hanya tanda Yunus. Saya kembalikan ke konteksnya. Kalau orang Farisi minta tanda Mesias itu dari Yunus, kemudian argumennya adalah pertobatan Niniwe, berarti kalau kembali ke kisah itu, berarti gini dong, kisah antara orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya soal tanda Mesias, berarti tanda untuk orang Farisi dan ahli Taurat adalah pertobatan orang Farisi dan ahli Taurat itu sendiri. Jadi ceritanya tuh jadi tidak masuk akal. Orang minta tanda kepada Yesus, apa tandanya Mesias? Kalau kamu bertobat, ini jadi aneh. Masa tanda bahwa Yesus adalah Mesias itu pertobatan orang Farisi dan ahli Taurat? Kan tidak mungkin.
tanda Mesias itu apa? Kematian Yesus, penebusan dosa. Yang Yesus samakan dengan kematian Yunus. Demikian jawaban saya atas pertanyaan, pendapat, dan respon dari Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih karena sudah meresponi. Setiap kali saya berkhotbah, selalu saya ada poin yang namanya tujuan. Dan pada saat itu, Tuhan taruh dalam hati saya. Tujuan yang saya tulis itu ada respon dari jemaat. Ada sikap kritis dari jemaat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah merespon. Baik, saya akan menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan lain untuk meyakinkan, menjawab keraguan-raguan terkait kematian Yunus. Seandainya, ini pendapat pertama, Yunus dapat bertahan hidup di perut ikan. Anggaplah Yunus itu bisa bertahan hidup di dalam perut ikan. Pertanyaan saya gini, dari kisah Yunus bertahan hidup di perut ikan ini, siapakah yang Bapak Ibu Saudara puji dalam kisah ini? Pasti Yunus. Mungkin ada sebagian yang memuji Tuhan, tetapi ketika saya tanya, apa yang kita puji dari Tuhan dari kisah Yunus hidup ini? Oh hebat, Tuhan itu bisa mengendalikan ikan. Bagi saya itu tidak hebat. Tuhan bisa menciptakan kok. Kenapa hanya menggerakkan ikan bisa dibilang hebat? Justru penciptaannya yang lebih hebat. Kalau hanya mengendalikan ikan dibilang hebat, agaknya pujian kita kepada Tuhan terlalu lemah. Berarti lebih hebat Yunus karena Yunus sanggup bertahan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi Yunus lebih dimuliakan daripada Tuhan karena Yunus yang mampu bertahan. Oh, Yunus itu bertahan di dalam perut ikan karena kuasa Tuhan. Pertanyaan saya gini, mana ayatnya? Tidak ada ayatnya. Kalau gitu mana ayatnya dia dibangkitkan dengan kuasa Tuhan? Ada. Saya akan jawab setelah ini. Pendapat kedua, bahwa Yunus mati kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Jawaban saya begini, dari kisah kematian Yunus, siapakah yang lebih hebat antara Yunus dan Tuhan? Jelas Tuhan. Yunus tidak ada hebat-hebatnya. Memang karena dia merelakan diri sebagai tumbal karena badai tadi yang menyerang perahu orang-orang itu. Yunus wis lemparin aku tak mati, tidak apa-apa, aku jadi tumbal. Apa hebatnya? Yunus tidak heroik di mata orang-orang yang seperahu dengan dia. Yunus sangat tidak heroik karena dia pembawa sial. Tuhan hebat karena apa? Dia membangkitkan orang mati. Jadi jangan tanya, oh tidak mungkin Tuhan membangkitkan. Sangat mungkin Tuhan membangkitkan karena Lazarus pun Tuhan bangkitkan. Itu kan tidak ada di zaman perjanjian lama. Itu zaman perjanjian baru itu Tuhan membangkitkan. Wah, ini yang membagi-bagi kitab. Pada saat Yesus membangkitkan, ya, belum ada satupun kitab perjanjian baru. Nah, jawaban saya barusan ini tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena jawaban ini masih membagi-bagi zaman. Bagi saya tidak ada pembagian antara zaman PLN, zaman PP, tidak ada pembagian, sama. Nah, Yunus bisa dibangkitkan oleh Tuhan, terlihat jelas. Tidak perlu pakai ilmu tafsir. Dalam doa Yunus yang tidak perlu pakai tafsir-tafsir manapun ya. Pakai tafsir simbolik, apa tafsir tipologi, apa terserah tafsir apapun tidak perlu karena literal. Dan tertulis jelas ya, bahwa Yunus itu dibangkitkan oleh Tuhan. Mana buktinya? Ya. Yunus 2 ayat 2 dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, Seol. Ya. Artinya dunia orang mati, Yunus beneran mati. Lalu jawabannya di mana? Yunus 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi.
pintunya terpalang ke belakangku untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya berarti kan mempertegas bahwa selama-lamanya tidak akan pintu itu terbuka lagi. Lalu kalimat berikutnya, karena itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Nah, kata menaikkan nyawa dari dalam liang kubur ini kalau tidak mati lalu apa? Coba berikan pendapat, siapa tahu ada jawaban yang lebih masuk akal daripada kematian. Lalu berikutnya Yunus 2 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan ini, keselamatan dari apa? Bukan pertobatannya Yunus. Jadi keselamatan dari ayat 2 dan 6. Nah, kalau kita percaya bahwa Yunus hidup, saya membutuhkan penjelasan bagaimana dia bisa hidup selama 3 hari 3 malam. Saya yakin, ya, semoga saya salah. Saya yakin akan muncul ilmu-ilmu pengetahuan yang mencoba melogiskan bahwa Yunus bisa bertahan hidup dalam perut ikan. Akan muncul, wah ikan itu sekali-sekali bernafas di udara ngambil oksigen. Itu kan ikan paus. Pertanyaannya ini ikan apa? Tidak disebutkan bahwa ini ikan paus kan? Kalau itu bilang ikan paus, itu penafsiran. Tidak dijelaskan ikan apa. Dan tidak pernah ada orang bisa hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Saya kok yakin 100% sampai Tuhan Yesus datang, gak akan ada yang bisa menjelaskan bahwa orang bisa hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam tanpa bertentangan dengan ayat Alkitab yang lain. Nah, secara tipologis Yunus dan Yesus ini sama. Yunus kisah utamanya apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe. Begitu juga Yesus. Yesus memberitakan Injil. Orang-orang Niniwe ini kan orang-orang yang tidak percaya. Sama, Yesus juga. Dia memberitakan Injil ke orang-orang yang tidak percaya. Tipologinya sama, tujuannya sama, sasarannya sama. Maka kematiannya pun juga sama. Makanya Yesus kutip. Karena Yunus ini adalah tipologi dari dirinya Yesus. Kalau Yesus tidak kutip kisah Yunus, maka kitab Yunus hanya berfokus pada keselamatan bangsa Israel. Karena Yunus diutus Tuhan ke Niniwe untuk mempertobatkan Niniwe. Kenapa Niniwe ini harus dipertobatkan? Karena Niniwe ini bangsa yang kejam. Kalau Niniwe tidak ditobatkan, dia akan menghabisi bangsa Israel. Siapa sih orang-orang Niniwe ini? Niniwe ini kalau kita terjemahi secara Niniwe ini kalau kita selidiki secara arkeologis, Niniwe ini dari Irak sana. Nah, pada zaman itu Niniwe ini adalah penerus dari Babel yang didirikan oleh Nimrod. Dan mereka ini bangsa yang jahat. Makanya sampai Tuhan serakkan, ya. Bukan jahat secara moral saja, tapi dia bangsa yang bengis, kejam. Makanya Tuhan harus mentobatkan Niniwe supaya tidak menyerang Israel. Kalau kitab Yunus ini dipahami hanya sedemikian rupa, lalu kutipan Yesus yang mengutip kisah Yunus ini untuk apa? Maknanya kalau tidak kematian, lalu apa? Kan jadi kabur gitu loh maknanya. Tidak ada kejelasan makna pengutipan Yesus. Makanya
Bagi saya tanda seorang Mesias itu adalah kematian Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, yang dibuktikan ya untuk menebus dosa manusia. Nah, itu tanda Mesias. Nah, konteks Matius 12 ayat 40 adalah konteks mesianik Yesus yang mengutip kisah Yunus. Kalau ini tidak bermakna kematian, maka harusnya Yesus tidak perlu repot-repot mengutip kitab Yunus. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan memperkuat iman kita, memperkuat pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas tanggapannya, responnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.